Para ahli klan Jiwa Es lainnya juga sangat gembira. Beberapa dari mereka bahkan meneteskan air mata. Hati dingin Giok Es adalah harta karun terpenting klan Jiwa Es. Itu sangat penting bagi klan Jiwa Es. Dengan hati dingin Giok Es, klan Jiwa Es akan mampu menghasilkan lebih banyak bakat tertinggi dan bangkit untuk berkuasa di masa depan. Klan Jiwa Es memiliki kesempatan untuk melampaui klan Api Merah dan menjadi penguasa terkuat di sistem bintang surga Qin. Tentu saja, mereka sangat gembira. Bing King menutup kotak giok dan menyimpannya. Mari kita kembali ke bintang Jiwa Es sesegera mungkin. Pemimpin klan dan para tetua agung akan sangat senang mengetahui tentang ini. Seorang ahli dari klan Jiwa Es berkata, semua orang segera berangkat dan kembali ke bintang Jiwa Es. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke bintang Jiwa Es. Ketika mereka kembali ke bintang Jiwa Es, planet itu dalam keadaan perayaan. Ini karena sebelum mereka kembali, berita tentang hati Giok Es telah tersebar. Malam itu, klan Jiwa Es mengadakan perjamuan besar untuk merayakan kedatangan hati dingin Giok Es dari tanah leluhur. Lu Ming dan yang lainnya diundang ke perjamuan ini. Pemimpin klan-klan Jiwa Es secara pribadi menghadiri perjamuan itu. Sebuah aula besar dipenuhi orang-orang. Pemimpin klan-klan Jiwa Es duduk di ujung meja. Di sampingnya ada beberapa ahli klan Jiwa Es. Lu Ming dan yang lainnya duduk di kursi bawah. Dia melihat Bing King di antara kerumunan. Ayah, semua berkat saudara Lu Ming dari Sekte Kong Xuan sehingga kami dapat memperoleh hati dingin Giok Es kali ini. Jika bukan karena saudara Lu, kami pasti tidak akan dapat memperolehnya kembali. Tidak lama setelah perjamuan dimulai, Bing King berteriak, "No, Veld B, Jen.C Om. Ya, saya punya gambaran kasar tentang apa yang terjadi kali ini. Saya tidak menyangka bahwa Sekte Kong Xuan akan memiliki keajaiban seperti itu. Ini benar-benar layak untuk dirayakan." Pemimpin klan-klan Jiwa Es tersenyum. Dia kemudian menatap Lu Ming dan berkata, "Lu Ming, klan Jiwa Es sangat berhutang budi padamu karena telah membantu kami mengambil hati dingin Giok Es. Jika kau butuh sesuatu, katakan saja pada kami. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskanmu." Petik 2. Pemimpin klan, aku ingin tahu apakah kau bisa memberiku beberapa batu bulan dingin. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, meskipun dia sudah memiliki 6 batu bulan dingin, semakin banyak batu bulan dingin yang dimilikinya, semakin baik baginya untuk mengolah rantai es. Batu bulan dingin, berapa banyak yang kau butuhkan? Tanya pemimpin klan-klan Jiwa Es. Itu, beri aku 8 atau 10 yuan saja. Lu Ming terkekeh. Apa? 8 atau 10. Di tengah perjalanan, pemuda berwajah panjang itu tiba-tiba berhenti dan menangkupkan tinjunya ke arah Lu Ming untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sebagai pemimpin tim kali ini, sudah menjadi tanggung jawabku untuk menjaga kalian tetap hidup. Kalian tidak perlu berterima kasih padaku. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, tanpamu kali ini, aku pasti sudah mati, belum lagi menyelesaikan misi dan menukar poin. Kalian menyelamatkan hidupku, dan aku, Liu Chang, adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Mulai sekarang, jika kalian punya perintah, aku tidak akan menolak. Liu Chang membungkuk dan menangkupkan tinjunya sekali lagi. Kali ini, dia benar-benar yakin dengan Lu Ming. Saat itu, ketika dia pertama kali bertemu Lu Ming dan mengetahui bahwa Lu Ming adalah pemimpin tim mereka, dia sangat tidak yakin dan ingin menantang Lu Ming untuk tersesat. Namun, bakat dan kekuatan tempur yang ditunjukkan Lu Ming selama perjalanan itu sungguh sebuah keajaiban. Dia sangat yakin. Dia berencana untuk mengikuti Lu Ming di masa depan. Liu Chang, sekarang kau tahu betapa hebatnya bosku. Jika kau mengikuti bosku, kau akan mendapatkan keuntungan di masa depan. An Hai menyeringai. Aku, Zhao Feng, bersedia mengikuti bos Lu Ming di masa depan. Aku tidak akan menolakmu. Pemuda lainnya bahkan lebih belak-belakan. Dia hanya memanggil Lu Ming, bos. Kalian ingin mengikutiku? Jantung Lu Ming berdebar kencang dan dia bertanya. Ya, Liu Chang, Zhao Feng, dan An Hai semuanya mengangguk. Kau tidak bergabung dengan faksi Sein lainnya sebelumnya. Petik 2. Lu Ming bertanya lagi. Tidak, aku bukan dari golongan manapun. Aku juga tidak punya golongan manapun. Zhao Feng dan An Hai menggelengkan kepala. Dulu aku dari golongan cahaya terapung,
tetapi aku bersedia meninggalkan golongan cahaya terapung dan mengikutimu, bos. Akhirnya Liu Chang berkata, setelah kejadian ini, Liu Chang merasa bahwa bakat Lu Ming jauh di atas para putra suci itu. Dia mungkin bisa mengalahkan semua putra suci dan perawan suci lainnya di masa depan dan mendominasi seluruh sekte Kongsuan. Dia tentu saja harus bergabung dengan orang jenius seperti itu sesegera mungkin. Baiklah, kalau begitu kalian semua bisa mengikutiku. Namun, kalian harus bersumpah atas dasar kekuatan hidup kalian bahwa kalian benar-benar setia kepadaku. Kalau tidak, aku tidak akan menerima kalian. Kata Lu Ming. Dia memang membutuhkan bantuan di sekte Kongsuan. Dengan begitu, akan lebih mudah baginya untuk melakukan hal-hal tertentu. Misalnya, pengumpulan informasi. Baiklah, aku bersumpah. Dan EBSP, An Hai, Liu Chang, dan Zhao Feng segera mulai bersumpah atas esensi kehidupan mereka. Liu Chang, kau tidak perlu meninggalkan fraksi cahaya mengambang untuk saat ini. Bantu aku mengumpulkan informasi. Jika ada berita dari fraksi cahaya mengambang, beritahu aku. Lu Ming berkata, ya, Liu Chang mengangguk. Ayo pergi dan tukar untuk hadiah kita. Kata Lu Ming. Tidak lama kemudian, mereka tiba di aula misi dan menyerahkan misi mereka. Masing-masing dari mereka menerima 20.000 poin. Setelah itu, Lu Ming memberi mereka beberapa instruksi dan kemudian berpisah. Setelah mereka bubar, Lu Ming segera pergi ke Menara Denyut Nadi Ilahi karena ada sesuatu yang harus dilakukan. Dan EBSP, sejak dia menerobos ke alam dewa sejati, dia merasakan beberapa perubahan dalam potret Jing Yu dalam benaknya. Dia tidak punya waktu untuk mengamati sebelumnya. Dia memasuki Menara Denyut Nadi Ilahi dan duduk bersila. Dengan satu pikiran, potret Jing Yu terbang keluar dari dahinya dan melayang di udara. Kemudian, Lu Ming mengedarkan kekuatan ilahinya dan menyuntikkannya ke potret Jing Yu. Ketika energi ilahi Lu Ming disuntikkan ke potret Jing Yu, potret itu mulai bersinar. Kemudian, potret Jing Yu tampak hidup kembali. Dia melangkah keluar dari potret itu dan melayang di udara. Senior Jing Yu, Lu Ming sangat terkejut. Jing Yu sudah lama jatuh. Aku tidak lebih dari sisa jejak jiwanya. Aku sudah memberitahumu beberapa hal, dan aku akan segera menghilang juga. Mark si bulu yang terkejut mendesah. Senior, apa yang kau ingin aku lakukan? Lu Ming bertanya. Saat itu, dia telah bersumpah atas sumber kehidupannya di depan Baiya bahwa dia akan membantu Jing Yu menyelesaikan misinya. Namun, dia tidak tahu apa itu sebenarnya. Basis kultivasimu terlalu lemah sebelumnya. Sekarang setelah kau mencapai alam dewa sejati, aku akan memberitahumu semuanya. Hal ini karena ada banyak suara di dinasti suci kekosongan besar yang menyerukan agar Jing Yu memimpin dinasti suci kekosongan besar di masa depan. Jika dia melakukannya, dia pasti akan membawa dinasti suci kekosongan besar menuju kemakmuran yang lebih besar. Namun, suatu hari, sebuah berita mengejutkan keluar. Jing Yu, pangeran ke-18, sebenarnya telah menodai istri kaisar suci saat ini. Istri kaisar yang bijak adalah selir kaisar yang paling dicintai. Saat berita ini dirilis, dunia menjadi gempar. Setelah itu, Jing Yu dipenjara karena melakukan kejahatan keji. Kultivasinya bahkan lumpuh dan dia dijatuhi hukuman mati, pangeran dari dinasti suci yang sangat hampa tumbang begitu saja. Adapun garis keturunannya, mereka dibunuh atau dipenjara. Sejak saat itu, mereka menjadi sejarah. Lu Ming akhirnya tahu bahwa Baiya dan yang lainnya di gunung dunia bawah di alam surga dan alam purba adalah pengikut Jing Yu. Saat itu, aku dijebak. Seseorang berkolusi dengan selir kaisar suci untuk menjebakku. Pada titik ini, mata bulu kejut mengungkapkan rasa enggan dan kebencian yang kuat. Siapa yang menjebakmu? Lu Ming bertanya. Aku tidak tahu, mungkin itu putra mahkota, atau mungkin pangeran lainnya. Jing Yu menggelengkan kepalanya. Yang aku ingin kau lakukan adalah pergi ke dinasti suci kehampaan besar dan mencari tahu siapa yang telah menjebakku. Balas dendamku, juga, bersihkan namaku. Tapi kekuatanku, Lu Ming tersenyum pahit. Dinasti suci kehampaan besar adalah kekuatan tingkat alam semesta. Setiap ahli dari sana mungkin bisa membunuhnya dengan satu napas. Bagaimana dia akan membalas dendam Jing Yu? Kau memang sangat lemah. Dengan kultivasimu saat ini, kamu tidak dapat melakukan apapun jika kamu pergi ke dinasti suci kekosongan besar. Oleh karena itu,
Tidak ada batasan waktu untuk masalah ini. Tidak terlambat bagimu untuk pergi ketika kamu memiliki kekuatan di masa depan. Kata Jing Yu, apakah kamu memiliki keterampilan ilahi atau teknik rahasia lainnya? Bisakah kamu memberiku beberapa sehingga aku dapat meningkatkan kekuatanku? Mata Lu Ming bergerak cepat dan dia mulai meminta manfaat. Di masa depan, ketika dia pergi ke dinasti suci kekosongan besar, dia pasti akan menghadapi banyak bahaya dan mempertaruhkan nyawanya. Bagaimana mungkin dia tidak meminta beberapa manfaat sekarang? Anehnya, tanda bulu yang terkejut itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku telah memberimu semua yang seharusnya kau miliki. Gulungan 1000 dao alam semesta dan kata kuno asal, perang, adalah fondasi yang akan membuatmu bangkit. Keterampilan rahasia lainnya bersifat sekunder. Memberimu terlalu banyak tidak akan ada gunanya bagimu. Tidak ada lagi. Lu Ming agak tertekan. Sejujurnya, akan sangat sulit bagimu untuk menyelesaikan tugasku. Oleh karena itu, kau harus mengalami banyak cobaan di sepanjang jalan. Hanya dengan begitu kau akan dapat membantuku menyelesaikan keinginanku. Di dunia ini, selalu ada kerugian dan keuntungan. Kau telah memperoleh nyanyian Dao 10.000 langit dan bumi serta seni simbol pertempuran, jadi kau tentu harus membayar sedikit. Baiklah, tanda milikku ini akan segera menghilang. Aku harap kau dapat menyelesaikannya. Juga, jangan lupa untuk menyelamatkan Baiya dan yang lainnya di masa depan. Setelah mengatakan itu, segel bulu yang terkejut itu bergetar dan kemudian meledak seperti gelembung, menghilang tanpa jejak. Tanda Jing Yu telah menghilang. Begitu pula potretnya. Itu telah berubah menjadi selembar kertas kosong. Bus, Lu Ming awalnya berpikir bahwa karena hanya ada selembar kertas putih yang tersisa, itu tidak akan berguna. Dia tidak menyangka bahwa kertas putih itu akan berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang kembali ke lautan kesadaran Lu Ming, melayang di atasnya. Mungkinkah potret ini masih ada gunanya? Lu Ming merenung dan terus menyuntikkan kekuatan ilahi. Namun, tidak ada reaksi sama sekali. Lu Ming hanya bisa menyerah. Dengan kultivasiku saat ini, mustahil bagiku untuk membalas dendam pada Jing Yu. Untuk saat ini, aku harus fokus pada kultivasiku dan meningkatkan kultivasiku. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan masalah Jing Yu dari pikirannya untuk sementara waktu. Dia mulai berkultivasi dan kemudian menyuntikkan kekuatan ilahi ke dalam rumus kuantitas. Sekarang setelah kultivasinya meningkat pesat, dia tentu harus menuangkan kekuatan ilahi lagi. Meskipun kekuatan ilahi yang telah dicurahkannya saat berada di alam dewa yang kosong belum digunakan, itu tidak cukup baginya untuk digunakan sekarang. Setelah beberapa waktu, Lu Ming meninggalkan menara denyut ilahi ketika ia merasa telah menyimpan cukup energi ilahi. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah sungai astral yang kacau. Mata Lu Ming berkilat dengan niat membunuh. Sudah waktunya untuk menyingkirkan aula neter dan sekte yang riang. Sudah waktunya untuk mengambil kembali alam surga dan alam primordial, No. Veld B. Gen.com. Namun, sebelum kembali ke sungai astral yang kacau, Lu Ming berencana untuk menukarnya dengan kapal perang antar planet. Ia masih memiliki puluhan ribu poin. Itu cukup untuk ditukar dengan kapal perang antar planet yang bagus. Lu Ming segera pergi ke area sekte dalam, di mana ia dapat menukarnya dengan harta karun. Ada banyak sekali harta karun di sini. Senjata ilahi, ramuan ilahi, berbagai material, kapal perang antar planet, dan sebagainya semuanya dapat ditukar dengan poin. Harga kapal perang antar planet sangat tinggi. Saat itu, kapal perang surgawi milik tentara surgawi yang saleh adalah kelas terendah, jadi harganya tentu saja tidak terlalu mahal. Namun, beberapa kapal perang surgawi sangat mahal. Lu Ming berjalan-jalan dan menyadari bahwa ada berbagai harga untuk kapal perang langit berbintang. Beberapa di antaranya dapat ditukar hanya dengan 100 poin. 100 poin dapat dikonversi menjadi 1 juta kristal ilahi. Kapal perang luar angkasa milik tentara surgawi adalah kelas ini. Tentu saja, Lu Ming tidak tertarik dengan kapal perang antar planet setingkat ini. 100 poin, 500 poin, 1000 poin, 5000 poin. Kapal perang langit berbintang yang paling mahal sebenarnya membutuhkan 1 juta poin untuk ditukar. Mata Lu Ming membelalak. Pada akhirnya, Lu Ming menukarnya dengan kapal perang langit berbintang 5000 poin. Levelnya jauh lebih tinggi daripada yang 100 poin. Selain itu,
Lu Ming menukar dua kapal perang langit berbintang 500 poin, berencana untuk membawanya kembali untuk Zulong dan sisanya untuk digunakan. Lu Ming juga menukarnya dengan beberapa pil dewa. Apa itu? Kecepatan yang luar biasa. Lalu, itu kapal perang antar planet. Ya Tuhan, sangat cepat. Berapa level kapal perang ini? Beberapa orang membelalakkan mata karena terkejut ketika mereka melihat kapal perang antar planet Lu Ming. Dalam sekejap mata, kapal perang antar planet Lu Ming telah pergi jauh. Situasi pertempuran di True Heaven Star lebih intens dari yang dibayangkan Lu Ming. Ini karena sebagian besar wilayah planet surga yang benar telah ditaklukkan, dan hanya markas besar tentara surga yang benar yang tersisa. Hampir semua orang telah mundur ke markas besar tentara langit yang benar, seperti Zulong dan yang lainnya. Pada saat ini, pasukan yang tak terhitung jumlahnya telah mengepung markas besar tentara langit yang benar. Markas besar tentara langit yang benar mengaktifkan formasi pelindung gunung untuk memblokir serangan dari luar. Serang, terobos formasi tentara langit yang benar. Jauh di langit, pemimpin sekte yang tak terkekang, Situ Haonan, sedang memberi perintah. Di sampingnya, berdiri kepala istana Aula Dunia Bawah, Kang Ji, dan beberapa pemimpin lainnya. Boom, boom, boom. Para ahli dari berbagai kekuatan bergabung dan melancarkan segala macam serangan ke tentara langit yang benar. Formasi tentara langit yang benar bergetar terus-menerus seolah-olah akan hancur kapan saja. Kali ini, tentara langit yang benar pasti akan dimusnahkan. Mata Kang Ji menunjukkan ekspresi gembira. Leluhur teknik selalu menjadi ancaman besar baginya. Dia telah berselisih dengannya selama bertahun-tahun. Kali ini, dia harus menyingkirkan leluhur teknik. Tatapannya tidak bisa tidak melihat ke arah tertentu. Ada sebuah kursi berlengan yang indah melayang di udara, dan seorang pemuda berpakaian bordir sedang duduk di atasnya. Ada beberapa pemuda berdiri di samping kursi berlengan itu. Di antara mereka ada dua putra Situ Haonan, Situ Feng dan Situ Xiao. Selain mereka, putranya, Kang Long, juga ada di sana. Mereka semua berdiri dengan hormat di samping pemuda berpakaian bordir itu. Melihat pemuda berpakaian bordir itu, mata Kang Ji menunjukkan ekspresi hormat. Itu karena pemuda berpakaian bordir itu adalah murid sekte dalam dari Akademi Iblis Unik, salah satu dari 3 penguasa di wilayah bintang surga Qin. Selain itu, dia juga seorang jenius. Status orang seperti itu begitu tinggi sehingga dia tidak dapat dibandingkan dengannya. Kali ini, Situ Feng dan yang lainnya telah kembali ke Sungai Astral yang kacau bersama pemuda berpakaian bordir ini. Kekuatan lain segera bergabung dengan Sekte Walkabout dan Istana Nether untuk menyerang tentara surgawi yang saleh. Identitas murid sekte dalam Akademi Iblis Unik bukanlah masalah kecil. Situ Feng beruntung bisa masuk Akademi Iblis Unik dan bergabung dengan sebuah faksi. Begitulah cara dia mengenal murid-murid tempat suci dalam Akademi Iblis Unik. Namun, kultivasinya masih jauh dari dewa sejati. Lu Ming, memangnya kenapa kalau dia berbakat? Memangnya kenapa kalau dia mendapat tempat pertama di klan 13 surgawi Qin? Dia telah bergabung dengan Sekte Kong Xuan dengan bodoh. Bagaimana statusnya bisa dibandingkan dengan murid-murid dalam Akademi Iblis Unik? Oleh karena itu, begitu murid-murid tempat suci dalam Akademi Iblis Unik tiba, beberapa pasukan yang bermaksud untuk tetap netral segera bergabung dengan mereka dan menyerang tentara surgawi yang saleh. Dengan aliansi beberapa kekuatan besar, mereka bahkan tidak membutuhkan murid-murid dalam Akademi Iblis Unik untuk menyerang. Mereka telah menerobos masuk ke inti tentara surgawi yang saleh. Boom, boom, serangan itu berubah menjadi sinar cahaya ilahi dan membombardir formasi pelindung gunung tentara Zhengtian. Formasi itu bergetar, dan retakan mulai muncul di atasnya. Apa yang harus kita lakukan? Di dalam formasi pelindung gunung, wajah para prajurit Angkatan Darat Zhengtian sangat jelek. Paling-paling, kita akan melawan mereka sampai mati. Tidak buruk, membunuh 1 sudah cukup, membunuh 2 sudah bagus. Banyak orang bersorak, menunjukkan ekspresi bersumpah untuk mati bersama, No. Felt B. Com. Di tengah, leluhur teknik terdiam dan tidak berbicara. Di antara kerumunan, naga leluhur, kumbang tanduk panjang titan, jangkrik iblis 9 nyawa, dan yang lainnya semuanya tampak serius.
Aku tidak pernah berpikir bahwa kita masih akan mati di tangan istana yang tenang bahkan setelah kita melarikan diri dari alam surga. Apakah ini takdir kita? Petik 2. Beberapa orang menghela napas, merasa agak enggan. Mereka akhirnya mengalahkan ras dewa jahat setelah banyak kesulitan dan melarikan diri dari Cilio Kosem kecil ke alam semesta primitif. Namun, mereka masih tidak bisa melarikan diri dari istana Nether. Saya berharap Luming dapat membalas dendam untuk kita di masa depan. Seseorang menghela napas. Sulit untuk mengatakannya. Di antara mereka, ada murid-murid dalam Akademi Yimo, salah satu dari 3 penguasa galaksi Kintian. Mereka terlalu kuat. Ini bukan Cilio Kosem kecil dari alam surga dan alam primordial. Ini adalah kekuatan besar di alam semesta primitif. Bagaimana Luming bisa mengalahkan mereka? Petik 2. Itu benar. Saya rasa orang-orang dari Akademi Iblis yang unik masih akan berurusan dengan Luming di masa depan. Saya khawatir Luming bahkan tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimanapun, ini bukan Cilio Kosem kecil. Beberapa ahli alam surga berdiskusi tanpa daya. Di alam surga dan alam purba, mereka dapat dianggap ahli, tetapi di alam semesta purba, mereka bukan apa-apa. Mereka hanya dapat dianggap sebagai yang paling bawah. Meskipun Luming adalah seorang jenius yang belum pernah ada sebelumnya di alam surga dan alam purba, ia hanya berada di Cilio Kosem kecil. Di Cilio Kosem besar, ia mungkin tidak seberapa. Kaca, kaca. Pada saat ini, formasi pelindung mengeluarkan suara retakan. Semakin banyak retakan muncul, dan akhirnya, dengan suara keras, formasi itu meledak. Formasi pelindung gunung itu hancur. Bersiaplah untuk bertarung. Sombong. Kau mencari kematian. Tetua agung dari masyarakat darah merah berteriak dingin. Kekuatan ilahi yang dahsyat meledak. Pedang di tangannya melesat keluar dan menebas leluhur teknik. Bus. Leluhur teknik juga menebas dengan pedangnya. Dentang. Bilah dan pedang itu bertabrakan dengan ledakan keras. Kemudian, sesosok tubuh mundur. Itu adalah tetua agung dari perkumpulan darah merah. Dia bukan tandingan leluhur teknik pada gerakan pertama dan terpaksa mundur. Bunuh, teriak leluhur teknik. Tubuhnya seperti cahaya pelangi saat dia menyerang tetua agung dari perkumpulan darah merah. Cahaya pedang menerobos langit satu demi satu, dan itu tak berujung. Keterampilan ilahi di puncak tahap ketiga, kau. Tetua agung dari perkumpulan darah merah terkejut. Keterampilan ilahi leluhur teknik sudah berada di puncak tahap ketiga. Dengan tambahan senjata ilahi 7 tingkat menengah, bahkan jika leluhur teknik hanya berada di tahap ketiga dewa sejati, kekuatan tempurnya jauh di atasnya. Dia terus mundur dan ingin melarikan diri, tetapi leluhur teknik tidak akan membiarkannya melarikan diri. Setelah menebas puluhan kali, dia membelah kekuatan pria itu dan membunuhnya di tempat. Sangat kuat, banyak orang terkejut. Sialan. Pemimpin perkumpulan darah merah meraung marah. Hatinya sangat sakit sehingga dia merasa ingin mati. Asosiasi Merah Darah hanya memiliki total 3 ahli alam dewa sejati tahap 4. Sekarang setelah salah satu dari mereka tewas dalam pertempuran, dia tidak sabar untuk mencabik-cabik leluhur teknik itu. Siapa lagi yang ingin bertarung? Aura leluhur teknik itu liar saat dia mengamati sekelilingnya. Beraninya kau membunuh tetua agung Asosiasi Merah Darah. Kau sedang mencari kematian. Presiden Asosiasi Merah Darah meraung marah. Seperti singa gila, dia meledak dan memancarkan aura yang menakutkan. Tahap kelima alam dewa sejati. Ini adalah kultivasi Presiden Perkumpulan Darah Merah. Kultivasinya bahkan lebih kuat dari Situ Haonan, Kang Ji, dan yang lainnya. Kekuatan Perkumpulan Darah Merah selalu lebih besar daripada Aula Nether, Sekte Bebas, dan Tentara Kebenaran. Kali ini, dia menyerang Tentara Kebenaran karena dia ingin menjilat murid-murid dalam Akademi Iblis yang unik. Alam Dewa Sejati Tahap 5. Ayo, mata leluhur teknik dipenuhi dengan niat bertarung. Bunuh. Presiden Perkumpulan Darah Merah berteriak dan menebas dengan pedangnya. Dalam sekejap, puluhan cahaya pedang ditebaskan ke bagian vital tubuh leluhur teknik. Leluhur teknik sama sekali tidak takut dengan serangan Presiden Asosiasi Merah Darah. Dia memegang pedangnya dan menghadapi serangan itu. Pedang itu bersiul tanpa henti dan cahaya pedang melesat ke arah Presiden Asosiasi Merah Darah. Dentang, dentang. Dalam sekejap, ada lusinan ledakan di antara mereka berdua. Kemudian, satu sosok mundur.
Itu adalah leluhur teknik. Melawan Presiden Asosiasi Merah Darah yang berada di tahap Dewa Sejati 5, leluhur teknik ditekan dan bukan tandingannya. Tidak peduli seberapa kuat dia akan mati kali ini. Tuan Istana dari Istana Dunia Bawah berkata dengan dingin. Tentu saja, hasilnya sudah diputuskan, dan itu tidak dapat diubah. Kata Situ Haonan dengan percaya diri. Bunuh. Presiden Asosiasi Merah Darah berada di atas angin dalam satu serangan. Tentu saja, dia tidak akan melewatkan kesempatan itu dan melancarkan serangan hebat pada leluhur teknik. Dewa Sejati tahap 5 tidak lebih dari ini. Rambut panjang leluhur teknik berkibar tertiup angin, dan auranya liar. Niat bertarungnya mencapai puncaknya, dan kekuatan sucinya meledak. Alih-alih mundur, dia maju dan menyerang pemimpin Serikat Merah Darah itu. Dentang, keduanya bertabrakan sekali lagi. Namun, ketika bilah dan pedang saling beradu, aura di tubuh leluhur teknik itu tiba-tiba meningkat. Pedang itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan benar-benar menekan pemimpin Serikat Merah Darah itu. Dengungan. Tubuh pemimpin Serikat Merah Darah itu bergetar hebat, dan dia terlempar seperti bola meriam. Alam Dewa Sejati tahap 4. Pemimpin Serikat Merah Darah itu meraung. Apa? Alam Dewa Sejati tahap keempat, Fa Ming telah menerobos ke alam Dewa Sejati tahap keempat. Bagaimana dia bisa menerobos begitu cepat? Sialan! Kang Ji, Situ Haonan, dan yang lainnya berteriak kaget. Kekuatan leluhur teknik itu awalnya sangat kuat. Jika dia berada di alam Dewa Sejati tahap 3, dia tentu saja tidak akan menjadi tandingan Presiden Merah Darah itu. Namun, setelah berhasil menembus tahap keempat alam Dewa Sejati, ceritanya berbeda. Wus! Leluhur teknik menyatu dengan pedangnya dan berubah menjadi cahaya pedang yang terang, menyerang pemimpin Serikat Merah Sanguin. Presiden Merah Sanguin meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan leluhur teknik. Namun, setelah beberapa gerakan, dia benar-benar ditekan, dia bukan tandingan leluhur teknik dan terpaksa mundur dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Tahap 4 Alam Dewa Sejati. Kekuatan leluhur teknik itu awalnya tak tertandingi. Jika dia berada di tahap ketiga Alam Dewa Sejati, dia tentu saja tidak akan sebanding dengan Presiden Merah Darah itu. Namun setelah menerobos ke tahap keempat Alam Dewa Sejati, ceritanya berbeda. Pemimpin Serikat Merah Darah itu meraung. Apa? Alam Dewa Sejati tahap keempat, Fa Ming telah menerobos ke alam Dewa Sejati tahap keempat. Wus! Bagaimana dia bisa menerobos begitu cepat? Sialan! Leluhur teknik itu menyatu dengan pedangnya dan berubah menjadi cahaya pedang yang terang, menyerang pemimpin Serikat Merah Darah itu. Bunuh! Leluhur teknik itu mengeluarkan desisan panjang. Pedang Qi di tubuhnya menjadi semakin cemerlang saat dia menyerang Kang Ji dan yang lainnya. Dia memang telah mengembangkan keterampilan rahasia, teknik tubuh pedang. Begitu dia menggunakannya, kekuatan teknik pedangnya dapat meningkat hingga 50%. Pada saat kritis, kekuatan seni pedang meningkat hingga 50%, yang sudah sangat mengejutkan. Ayo serang bersama. Hati Kang Ji terkejut. Dia tidak berani melawan dan mundur sambil berteriak. Yang lainnya semua menyerang leluhur teknik. Mati. Mata leluhur teknik dipenuhi dengan niat membunuh. Dia memancarkan selusin cahaya pedang, memaksa mundur semua ahli yang menyerangnya. Kemudian, dia menatap salah satu dari mereka dan mulai menyerang. Orang itu terkejut dan dengan panik mencoba untuk memblokir. Namun, dia hanya berada di tahap keempat alam Dewa Sejati dan tidak dapat memblokir leluhur teknik. Setelah memblokir beberapa gerakan, dia terluka parah. Mati. Leluhur teknik menebas dengan pedangnya dan langsung membelah orang ini menjadi dua. Ahli Dewa Sejati tahap 4 lainnya terbunuh. Bunuh. Setelah membunuh orang ini, aura leluhur teknik menjadi lebih kuat saat dia menyerang yang lain. Kang Ji, Situ Haonan, Mo Kan dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka tidak berani menghadapinya dan mundur dengan marah. Bagus, jenderal itu perkasa. Ketika tentara yang saleh melihat pertunjukan kekuatan leluhur teknik, mereka sangat bersemangat. Kang Ji, serahkan hidupmu. Leluhur teknik menatap Kang Ji dan menyerangnya. Di antara orang-orang ini, orang yang paling ingin dibunuh oleh leluhur teknik adalah Kang Ji. Kang Ji lah yang memperlakukan alam surga dan alam primordial sebagai ladangnya dan menggunakan para elit alam surga dan alam primordial untuk memurnikan pil dewa.
Terlebih lagi, sebagian besar dewa setengah dewa yang keluar dari alam surga dikendalikan oleh Kang Ji. Selama Kang Ji terbunuh, pembatasan yang dikenakan pada mereka secara alami akan dicabut. Tidak, Kang Ji terkejut. Dia mundur dengan panik, wajahnya dipenuhi ketakutan. Kau tidak bisa melarikan diri. Tidak ada yang bisa menghentikan leluhur teknik saat dia dengan cepat mengejar Kang Ji. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Long, selamatkan aku, selamatkan aku. Kang Ji berteriak ke arah Kang Long. Ayah, kakak senior, tolong selamatkan ayahku. Kang Long cemas saat dia melihat pemuda itu. Jangan khawatir, ayahmu tidak akan mati. Pemuda berjubah brokat itu berdiri dan melangkah maju. Tubuhnya seperti sambaran petir saat dia menerkam ke arah leluhur teknik. Boom! Sebelum mencapainya, pemuda berjubah brokat itu menyerang dengan telapak tangannya. Sebuah telapak tangan sehitam tinta menekan leluhur teknik. Kekuatannya mengejutkan.